Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali Waalaikumsalam. bersama saya Ijaz Sudarja, pustakawan ahli muda Dinas Pertanian dan Arsip Kabupaten Tangerang. Tentunya menyapa sahabat literasi di podcast Literasi Ngobrol Santai Penuh Inspirasi. Oke, di depan saya sudah Susmana. Ini dengan nama beliau itu sebetulnya Haji Anton Joko Susmana ya. Nah, beliau ini tentunya sudah malang melintang dalam dunia kepenulisan ya. Dan ini mudah-mudahan dalam podcast kali ini bisa memberikan informasi yang menginspirasi kita semua menghadang kebaikan. Sebuah karya yang mengangkat periode penting abad 13 dalam sejarah Nusantara. Selain itu, beliau juga aktif dalam Jaker, jaringan kebudayaan rakyat. Ya, serta terlibat dalam berbagai gerakan sosial budaya dan politik sejak era tahun 1990-an. Wah, bagus sekali nih ya. Perlu kita ikuti ya. Selamat datang Mas Aji. Ya, terima kasih. Nah, silakan untuk memperkenalkan. Namanya nggak pakai haji. Oh, gitu. Tapi amin aja lah. Oke. Silakan Pak. Mas Pak Jat ini memang udah lama kita ketemu dan sering bercanda juga lewat chat, lewat WA. Dan terima kasih sekali sudah diundang di podcast kali ini ya. Sobat Literasi Kabupaten Tangerang, saya memang sangat berminat dan sangat punya keinginan besar untuk membangun gerakan literasi. Nama saya Haji Susmana, itu kalau di Sunda Susmana ya. Tapi karena saya orang Solo, jadi manggilnya Susmono. Ya, tapi itu ya masalah. Dan saya mulai terlibat dalam penulisan yang berkembang, yang penuh gairah itu memang atas nama Haji Susmana ini. Ini kan Mas bikin sebuah tulisan literasi tentang sejarah abad 13. Kita sempat bedah di sini. Ya. Khususnya sejarah Nusantara. Nah, Mas, bisa diceritakan Mas bagaimana awal ketertarikan itu bisa tumbuh gitu ya? Sejak kecil saya juga sudah suka sejarah ya. Bahkan guru saya itu memperkenalkan ada imperialisme kuno, soal penjajahan asing dan sebagainya. Nah, termasuk POC dan sebagainya datang. Nah, kemudian waktu teman-teman meminta saya untuk membuat kira-kira naskah pidato orasi kebudayaan tentang persatuan nasional. Nah, persatuan nasional itu saya mau menggambarkan dari mana kira-kira. Kalau dari tahun 65, wah nanti ada nasakomnya, masih belum masuk. Saya cari yang lebih jauh lah, lebih jauh. Dan ketemu abad 13, waktu kita bisa mengalahkan invasi asing kebelaikan Mongol. Mongol ya. Dan sekarang adalah ulang tahun serangan Mongol yang ke-733. Waduh, sobat literasi itu ke-733. Saya baru tahu nih ya. Jadi buat sahabat literasi sebuah informasi ya. Dan pengusiran Mongol ini dipakai sebagai hari kelahiran kota Surabaya. Oke, selamat baru ya. Oke, jadi kita boleh berbangga hati jadi ada seorang penulis yang memang aset Kabupaten Tangerang ya. Nah, di sini sangat saya kagum sekali dengan sejarah yang akan tulis tadi. Mengapa memilih jalur novel bukan buku sejarah akademis seperti pada umumnya? Ya, terutama pertama-tama keterbatasan sumber ya. Dan kebanyakan para penulis sejarah mengeluhkan sumber untuk menulis sejarah kuno Indonesia. Misalnya orang kemarin ada yang menulis soal Tribhuwana Tunggadewi. Atau Gitarja ya. Hasilnya seperti novel juga karena dia kurang sanggup mengelola sumber-sumber ini. Sangat susah sumber-sumber kita ini, kita harus ke mana nyarinya. Belanda sana biayanya mahal juga kan. Nah, untuk menutupi kekurangan pasal-pasal dalam sumber fakta, itu novel yang paling bisa mengira-ngira. Bagus sekali ya sobat literasi, jadi katanya pengetahuan lagi kalau nanti membaca bukunya tentang bagaimana itu invasi Mongolia ya. Oke. Saya juga mengikuti ada
ada yang namanya jaringan Pak Kebudayaan rakyat. Ya, Jakar. oke ya. Dengan siapa tuh saya sering ini? Hmm. Jakar ya. Ya. Izin bertanya nih, bagaimana gerakan literasi dikembangkan di jaringan kebudayaan rakyat tersebut, Kang? Ya justru itu Jakar tampilan baru untuk periode yang sekarang itu justru kita menjadikan literasi sebagai tulang punggung gerakan kebudayaan. Terdepan. Ya, tulang punggungnya. Jadi backbone-nya itu adalah literasi. Karena ya. dengan literasi orang akan menggali pengetahuan baru, mencerdaskan. Kalau dia bisa menggali cerita-cerita rakyat, cerita-cerita tradisi lisan, dia akan menjadi naskah cerpen, naskah puisi, novel, akan menjadi film, naskah teater dan sebagainya. Nah, maka kita kuatin di literasi. Menciptakan kreativitas, menciptakan hal-hal yang baru ya. Nah, hubungan kreativitas tersebut ya Kang Aje nih. Bagaimana proses riset Mas Aje dalam menulis novel sejarah ya, sekaligus dengan pesan apa untuk pemuda atau generasi sekarang? Silakan. Memang harus sabar ya. Pengalaman saya menulis riset, bahkan saya kemudian berpesan menulis novel itu ternyata tidak hanya cukup 1 tahun, minimal itu 5 tahun. Kalau mau risetnya 3 tahun, menulisnya 2 tahun. Supaya apa? Supaya datanya kuat, terus kemudian sastrawinya dapat, itu harus diolah dengan ini. Nah, karena itu para penulis-penulis yang pengen menulis yang berdasarkan riset, yang berdasarkan sejarah atau bahkan yang lain-lain, ya dia harus banyak-banyak membaca, banyak melakukan perjalanan, banyak mendengar, baru kemudian memasukkan unsur-unsur sastrawinya. Ini bukan sekedar jurnalisme sastrawi, karena ini ada unsur imajinasi, memahami spirit zaman dan semuanya sebagainya. dikolabnya. Iya. Udah gimana? Ya, saya kira teman-teman penulis muda, saya kira tidak perlu takut menulis, semuanya akan menemukan genrenya sendiri-sendiri. Ya kan, macam-macam. Kemarin ada yang bahkan mau menulis abad pertengahan dengan gaya komedi. Ya nggak masalah. Dulu ada komedi ilahi, komedinya tulisannya siapa? Dante, macam-macam. Bahkan komedi itu sudah sejak zaman Yunani kuno juga ada, ya, dari komik menjadi tragedi menjadi komedi. Saya kira kalau mau terjun ke dunia literasi, terutama dalam penulisan, ya segera aja mulai menulis apapun itu. Apapun. Karena ada istilah katanya semua cerita bisa tulis. Dan apa tuh kalimat itu ya? Oke, jadi untuk sobat literasi jangan sungkan-sungkan, jangan takut menulis. Mulailah dari sekarang menulis, tentunya. Terima kasih Kang Aje ya yang sudah hadir di podcast kita. Tentunya mudah-mudahan bisa menginspirasi semua masyarakat Tangerang ya. Tentunya kita beri salam literasi untuk kesejahteraan. Assalamualaikum.